kalau kita memilih orang yang tepat, karena orang-orang tersebut yang akan menjalankan di dalam organisasi. Kalau kita sampai salah memilih, mungkin nanti output dari pekerjaan si karyawan tersebut juga tidak maksimal gitu. Dia ada usaha nih, dia tidak tahu, tapi dia mau berusaha. Sama halnya kayak kita nggak tahu nih ilmu tentang ini, tapi gue mau cari tahu nih, saya mau berusaha, saya pengen bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Inspiratif Daun Hijau. Kembali lagi bertemu dengan saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Di era sekarang ini, terutama setelah pandemi kemarin, banyak sekali masyarakat atau di antara teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan karena mungkin di PHK atau mungkin terjadi pengurangan karyawan di perusahaannya. Nah, hari ini podcast inspiratif kita akan berbicara dengan salah seorang HRD di sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia. Kita akan mencari tahu nih bagaimana menjadi kandidat pelamar yang dilirik oleh HRD. Jadi untuk para teman-teman, para job seeker, teman-teman podcast inspiratif Daun Hijau, selamat menyaksikan, disimak baik-baik ya podcast kita hari ini. Halo Ibu, Assalamualaikum, apa kabarnya? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Ibu bisa memperkenalkan diri dulu ke sahabat-sahabat inspiratif Daun Hijau, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Molina Sylvia. Saya biasa dipanggil Olin. Saya adalah seorang HRD di salah satu perusahaan dan saat ini saya orang tua dari salah satu anak yang sekolah di SD Al Azhar Sifabudi Cibubur. Oke, berarti anaknya sekolah di SD Al Azhar. Iya, benar ya? Pak. Oke, Ibu Olin, kita ngobrol santai ya. Kita berikan masukan ya, atau kita berikan bocoran-bocoran bagi para teman-teman, terutama job seeker di luar sana, untuk bagaimana nih menjadi kandidat yang dilirik oleh seorang HRD. Nah, Ibu Olin ini teman-teman sudah berpengalaman selama lebih dari 10 tahun menjadi HRD ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan nggak sih Bu, kita cerita dulu nih, apa hal-hal yang menarik selama menjadi HRD? Yang menarik itu mungkin karena kita sering bertemu dengan manusia ya, bukan barang. Jadi setiap kita ketemu dengan orang-orang itu kan setipe-tipe orang itu sangat berbeda-beda ya Pak. Ada yang sifatnya mungkin gimana gitu, sikapnya gimana. Nah, di situ kita harus mempunyai treatment khusus mungkin untuk menghadapi orang tersebut karena dia bukan barang. Dan kita bisa menyesuaikan apa yang keilmuan yang kita punya dengan hati nurani yang kita jalani untuk menghadapi orang tersebut gitu. Oke, berarti lebih ke arah ketemu dengan banyak orang, ada karakteristik yang berbeda khusus ya. Setiap orang yang kita hadapi tentu pastinya berbeda ya Pak. Si A harusnya gimana gitu, si B gimana. Jadi nggak semua orang yang kita hadapi berbeda sama gitu yang kita lakukan gitu. Ada nggak Bu pengalaman menariknya gitu, yang unik ketika mewawancarai atau interview si calon pelamar itu? Pernah sih saya waktu itu melamar. Emang kalau untuk orang kreatif tuh ya Pak agak beda gitu kan. Apalagi script editor. Ini orang dilamar, begitu datang rambutnya gondrong gitu ya. Waduh, ini ngelamar baju kaos udah gitu kayak di awal nih kita lihat kok kayak kurang meyakinkan ya. Tapi begitu kita tes dia bagus gitu, bisa gitu. Dengan pas begitu nunggu itu kan kandidat nggak cuma 1-2 ya. Ketika dia nunggu itu pun dia tidur Pak. Kita aduh nih orang kok tidur gitu. Tapi ketika dites skill gitu dia bagus dan akhirnya dia yang lulus malah justru ya. Artinya kemudian untuk bidang-bidang tertentu memang penampilan tidak harus menjadi hal yang utama. Iya, benar sih. Cuma kan kadang kita sebagai HRD itu melihat, waduh, pertama kali ngeliat nih udah kayak kurang meyakinkan gitu ya. Cuma skillnya lebih oke justru dari orang yang rapi. Gitu. Nah, ini artinya ya teman-teman bahwa skill itu diutamakan. Iya, benar. Skill itu diutamakan di era sekarang. Iya, kan banyak skill-skill yang mungkin di zaman dulu itu belum terfikirkan ya. Content creator, kemudian creative art dan lain sebagainya ya. Berarti untuk Bu Olin ini sendiri banyak pengalaman yang ditemui ya ketika wawancara itu. Iya benar. Bahkan kadang ada yang orangnya diem gitu, kita ajak ngomong, dia cuma menjawab satu patah kata. Aduh, ini gimana nanti kalau kerja gitu kan. Oke, baik, menarik sekali ya teman-teman. Di awal sudah membicarakan tentang para kandidat itu. Nah, ini kemudian boleh
HRD ini kan boleh dibilang menjadi kunci keberlangsungan dari sebuah perusahaan ya. Apakah benar seperti itu gitu? Menurut saya sih ya benar ya Pak, karena HRD itu kunci untuk menentukan dan memilih orang. Ketika orang itu melamar, kita harus memilih orang yang tepat gitu. Jadi kalau kita memilih orang yang tepat, karena orang-orang tersebut yang akan menjalankan di dalam organisasi. Kalau kita sampai salah memilih, mungkin nanti output dari pekerjaan si karyawan tersebut juga tidak maksimal gitu. Apa yang kita harapkan dan sesuai dengan kualifikasi sebelumnya nggak berjalan dengan baik gitu ya Pak. Nah ini ya, setiap hari Bu Olin terima berapa banyak email yang masuk CV, lamaran segala macam tuh pasti banyak ya, apalagi di era pandemi sekarang banyak Pak. Kita itu buka lowongan tuh lumayan di salah satu situs yang emang untuk mencari kerja. Bahkan sekarang kalau untuk posisi-posisi tertentu itu sampai 2000-an. Saya sendiri pun kadang men-screeningnya itu waduh lumayan juga ini harus satu-satu. Itu untuk satu posisi ya teman-teman? Untuk satu posisi. Untuk satu posisi yang melamar bisa sampai sampai 2000-an Pak. Betapa susah sekarang mungkin di era-era pandemi gini juga kan banyak yang perusahaan mengurangi karyawannya ya Pak. Mungkin jadi di situ juga di era COVID ini nih justru banyak banget tuh, setiap saya baru buka 5 menit aja udah ratusan tuh CV yang masuk. Nah, ini udah lumayan. Nah, gimana caranya nih Bu untuk teman-teman sekalian, sahabat inspiratif Daun Hijau, ketika mengirimkan CV lamaran kerja dia ke seorang HRD, biar dilirik gitu, biar bisa langsung terlihat dilirik kemudian diperiksa oleh HRD, apa tuh CV-nya harus dibuat seperti apa biar menarik mata HRD gitu? Nah, kalau CV itu untuk membuat CV ya, kalau misalnya kita membuat CV di era sekarang kan udah digital ya Pak. Iya, udah banyak template. Iya, udah banyak template di website gitu. Tinggal kita menyesuaikan gimana caranya si HRD langsung melihat, oh tertarik gitu loh untuk membuka CV-nya, mulai dari mungkin fotonya, jangan yang foto kalau zaman dulu itu kan masih foto pas foto ya begini ya. Kalau sekarang tuh udah mau pakai kacamata, mau pakai foto gimana tuh kita udah bebas gitu kan. Jadi ketika kita ngelihat, buatlah itu menarik sehingga menuntun si HRD untuk terus melihat CV-nya gitu. Apa dari isi CV, oh ternyata dia ini yang tadinya mungkin dia tidak sesuai kualifikasi, jadi dilihat gitu ya Pak. Ternyata dia begini, oh dia pengalamannya di sini, oh dia sih sampai akhir itu. Jadi buatlah CV tersebut menarik, jangan yang seperti kayak dulu ya, kita misalnya CV-nya buat, aduh bukanya juga jadi kayak ngebaca apa gitu ya, ngebaca cerita gitu panjang gitu. Jadi tapi kalau kita ada warnanya, fotonya menarik, isinya kan kita juga akan lebih enak ya melihatnya. Tapi mungkin kemudian di luar itu juga skill ya Bu, yang perlu dituliskan di CV itu ya. Nah, kalau untuk kita yang melihat apa yang dilihat pertama kali dari CV itu adalah skillnya apa yang kita cari, sesuai nggak dengan kualifikasi yang kita cari si pelamar tadi. Dan jangan sekali-sekali juga kalau misalnya ngisi di CV pengalaman ini nanti karena akan dites Pak. Ketahuan nih, ini bener apa enggak kualifikasi yang dia, kadang-kadang kan orang pelamar wah biar dilirik tambahin aja gitu kan, padahal kan nggak ada nih pengalamannya gitu. Nah, semakin mendekati kualifikasi, semakin kita mungkin tertarik nih. Makanya pesan saya, kalau bisa di CV itu dijelaskan nih pekerjaannya, misalnya pengalamannya accounting. Accounting itu kan banyak ya. Ngapain aja boleh mungkin diceritakan. Oh, ini kerjaan ini. Mungkin kita akan menyesuaikan dengan kualifikasi yang akan dicari oleh perusahaan gitu. Semakin mendekati dia makin ini bagus nih. Kita harus undang nih. Gitu. Oh, berarti teman-teman jangan sesekali menuliskan apa yang tidak dimiliki ya Bu. Iya, karena itu pasti akan dites. Membahayakan. Iya, mungkin akan menjadi backfire sendiri, dia bahkan akan gagal nanti di situ. Wow, ini kita lanjut kemudian kan ketika misalkan sudah menarik nih Bu CV-nya. Kemudian kan interview, dipanggil lah ya si job seeker itu, pelamar interview. Nah, ketika interview yang saya baca, saya dengar dari beberapa teman-teman gitu ya, kadang seorang HR atau HRD itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkesannya menjebak ya Bu ya. Nah,
Itu sebenarnya apa sih Bu yang dicari oleh seorang HR dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau menjebak itu? Sebenarnya memang bukan menjebak ya Pak, menjebak lebih ke seperti yang saya bilang tadi, kita menggali bener nggak ini yang dia tulis di CV dengan yang realita dia komunikasikan dengan kita ketika kita tanya. Kalau emang dia benar-benar mengerjakan itu kan dia pasti bisa menjawab ya Pak. Yes. Apa yang kita tanyakan tentang skillnya, tentang apa itu pasti akan keluar sendirinya kan. Tapi kalau yang dia tulis itu bukan, ya pasti dia apa ya? Pasti jawabannya akan gimana ya? Oh udah ketahuan nih. Apa sebenarnya yang dia kerjakan sebelumnya itu ada apa enggak di situ? Oh, oke. Berarti pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengetahui fakta. Ya, lebih kita menggali ya, bukan orang merasa kayaknya dijebak nih sama si HRD, padahal kita lebih menggali kebenaran isi dari CV dengan yang apa sebenarnya kita saat interview gitu. Oh, oke. Berarti teman-teman sekalian tips lagi nih dari Bu Oli nih bahwa persiapkan diri untuk wawancara ya, biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwa apa yang kita tulis itu bisa kita pertanggungjawabkan di depan HRD, kurang lebih seperti itu ya. Nah kemudian ini Bu, ketika Ibu mau wawancara, menerima CV orang melamar dan sebagainya, poin paling penting yang menjadi penilaian dari seorang HRD itu yang dilihat kepada pelamar itu apa Bu? Poin pentingnya? Poin pentingnya yang pasti kita yang mendekat, yang kembali lagi ya Pak, mendekati kualifikasi yang kita cari. Nah, bagaimana dia meyakinkan HRD dengan skill yang dia punya itu, dengan apa yang dia tuliskan di CV, dia komunikasikan dengan HRD, dia sampaikan yang sehingga membuat HRD untuk melirik dia gitu. Dia lebih banyak bicara lah. Sampaikanlah skill yang dimiliki sampai si HRD-nya yakin nih, oh ini adalah orang yang tepat nih. Oh, oke. Lebih banyak menyampaikan, mungkin lebih nilai yang lebih kali ya Pak ya. Yang lebih ya. jangan yang ketika ditanya jawab sepatah dua patah kata gitu. Lebih banyak dia berbicara, lebih banyak dia menyampaikan, komunikasi yang baik itu mungkin jadi poin utama tuh. Nah kemudian Ibu saat wawancara, ini mungkin Ibu bisa memberikan bocoran ya untuk teman-teman sekalian sahabat inspiratif daun hijau. Apa yang menjadi seorang HRD itu melihat, wah ini memang calon yang potensial untuk mengisi posisi yang sedang kita cari gitu, dari seorang pelamar tuh saat wawancara ya. Biasanya dari gestur, dari jawaban-jawabannya, atau dari apa yang dilihat oleh seorang HRD? Iya, yang itu kembali lagi sih sebenarnya ya. Kalau untuk itu dari jawaban tentang yang lebih utama sih skill ya Pak. Skillnya itu seperti apa yang kita perdalami, semakin dia mengetahui apa yang kita tanya, semakin dia menguasai itu ya. Poinnya kita nih yang kita cari. Oh oke. Berarti kandidat juga tidak boleh sembarangan ngelamar ya Bu? Kalau misalkan di satu posisi tidak sesuai dengan skill dia ya? Iya benar, misalnya kan kita sedang mencari manajer. Manajer itu misalnya minimal pengalaman 7 tahun lah ya. Tapi dia coba-coba nih misalnya kan dia pengalaman baru 4 tahun gitu di posisi yang sama ya. Secara kualifikasi aja dia sudah tidak masuk gitu ya, sia-sia aja gitu kita manggil dia kan. Dan mungkin akan buang-buang waktu dia juga ketika dia hadir untuk interview ya Pak. Karena kualifikasinya terlalu jauh. Tapi seandainya dia sekarang sudah supervisor dan mungkin pengalamannya sudah 6 tahun lebih, kurang-kurang sedikit lah ya, kita mungkin bisa pertimbangkan. Oh oke. Nah kemudian ini Bu, saat wawancara dengan para kandidat gitu. Nah ini mungkin Ibu bisa kasih tips ke teman-teman sekalian, terutama yang job seeker ya, tips agar lolos wawancara gitu, interview. Maksudnya apakah dia harus mantap suaranya, menjelaskannya, atau seperti apa itu? Biasanya yang Ibu loloskan ya, maksudnya yang selama ini pengalaman Ibu bertahun-tahun ini, kandidat-kandidat yang lolos itu yang seperti apa sih Bu saat wawancara? Karena kan ada juga orang yang punya skill tapi dia nggak punya kemampuan public speaking yang baik gitu, misalkan seperti itu. Nah gimana caranya nih Bu biar teman-teman sahabat daun hijau ini bisa lolos
dari wawancara ya, dari interview gitu. Mungkin ada beberapa ya Pak. Untuk tahap pertama itu ketahuilah dan cari tahulah itu perusahaannya bergerak di bidang apa. Karena kan kadang kalau kita ngelamar, apalagi kayak di website pelamar itu ketika masuk udah lamar-lamar aja gitu kan, nggak tahu nih perusahaan apa. Tapi ketika di interview usahakan cari tahu apa itu perusahaannya bergerak di bidang apa, karena nanti kita akan pasti menanyakan juga tuh. Sudah tahu belum tentang perusahaan kita? Ya, cari tahu. Masa iya sih kita mau ngelamar kita nggak tahu nih perusahaan bergerak di bidang apa? Siapa tahu ntar perusahaan apa ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu posisi apa yang akan dilamar. Yang akan dia isi ya. Iya, karena akan jadi pertanyaan juga kan. Kamu sudah tahu belum posisi apa yang dilamar, karena pertanyaannya nanti tentang skill untuk posisi tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu gestur tubuh nih. Gestur tubuh ya. Kalau kita kayak misalnya kita interview, tapi itu orang matanya ke bawah atau misalnya ke atas yang nggak menatap si interviewer, kita juga gesturnya jadi kayak dia nggak percaya diri gitu ya. Tapi kalau ketika ditanya dia ini, berarti kan dia kayak yakin dengan skill dan kemampuannya ya. Dia udah, oh ini posisi yang benar-benar saya kuasai gitu. Kurang lebih sih. Jangan juga terlalu percaya diri ya Pak, karena overconfident nanti, itu saya udah biasa tuh, udah saya menghilangkan dia, aduh kok nih nanti ketika kerja dia kayak merasa dia paling hebat nanti di lingkungannya ya. Nggak baik juga sih itu. Berarti ada 4 hal itu ya Bu ya. 4 hal yang teman-teman tadi bisa dengar dari Bu Olin, tips untuk bisa lolos ya. Lolos. Kalau gestur saya meyakinkan kan? Mau diwawancara Pak? Itu kan gantian ya. Saya yang wawancara Bu Olin itu jarang-jarang kan, biasanya HRD yang wawancara orang ya. Jadi saya yang diwawancara. Di podcast Doni Hijau ini Bu Olinnya atau HRD-nya yang kita wawancara gitu. Nah ini menarik banget ini Bu, terutama untuk teman-teman di sana yang saat ini mungkin sedang putus asa, nyari kerja sana sini kok belum ada panggilan, belum ada lamaran. Nah itu dari kacamata Bu Olin sebagai HRD itu gimana tuh Bu ngelihat fenomena itu? Sebenarnya memang kondisi sekarang ya Pak ya, pesan saya sih satu ya, jangan asal mungkin memang dia butuh ya pekerjaan, cuma jangan asal yang penting kerja gitu, nggak tahu nanti kerjanya apaan gitu kan. Tetap terus berusaha aja mencari pekerjaan yang terbaik, mungkin yang sesuai dengan skill atau kemampuan yang dimiliki. Jadi teman-teman jangan putus asa karena masih ada banyak jalan ya Bu ya. Di luar sana ada banyak lowongan pekerjaan yang bisa teman-teman pilih, terutama yang sesuai dengan skill dari yang dimiliki oleh si pelamar itu ya. Nah, kemudian ini Bu, kita bicara tadi sudah tentang interview, tentang CV yang menarik. Nah ini kami juga ingin mengetahui rahasia dari seorang HRD gitu ya. Sebenarnya HRD yang ideal itu yang seperti apa sih Bu? HRD yang ideal itu sebenarnya HRD itu kan HRD yang menjembatani ya antara manajemen dan karyawan gitu. Dan sebisa mungkin itu hindarilah yang the power of orang dalam gitu, orang dalam. Kalau bisa sih ya orang dalam boleh, tapi kalau skillnya bagus, skillnya oke, memenuhi ya it's okay ya, kita terima. Cuma kalau sangat jauh tuh kayaknya nanti apa yang akan terjadi di perusahaan kalau kita terus-terusan menerima orang yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita cari dari perusahaan. Berarti HRD yang baik itu adalah yang mampu menjembatani antara user atau manajemen dengan karyawan gitu. Setelah berarti itu tugas selain HRD selain penerimaan karyawan baru ya Bu? Ya misalnya gini, ada misalnya dia saudaranya itu GM, tapi dia punya saudara staff. Tapi the power of orang dalam nih, mau naikin si saudaranya sebagai staff itu kan boleh dia mengajukan terus-terusan ke HRD gitu, tapi kita lihat kembali gitu kualifikasinya, kemampuannya dari hasil asesmennya, mungkin bagus apa enggak, dari hasil kerjanya sehari-hari. Kalau dia bagus kan apa salahnya kita ajukan. Cuma kalau
bermodalkan orang dalam tadi ya kayaknya kurang ini ya HRD-nya. Berarti HRD itu harus independen dan objektif ya? Iya, benar Pak. Karena tadi menjembatani antara user manajemen dengan para karyawan gitu. Iya, benar. Nah kemudian ini Bu, kadang saya juga sering lihat ya atau sering dengar juga dari teman-teman ada apa ya? Ada semacam stereotip bahwa HRD adalah divisi yang sering dihindari atau jarang diajak komunikasi dengan karyawan atau bagian-bagian yang lain gitu. Karena mungkin terkait operasional ataupun KPI dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana Ibu melihat pandangan itu? Kan seharusnya tadi HRD yang ideal adalah yang mampu menjembatani antara karyawan dan manajemen gitu kan. Tapi ternyata oleh karyawannya nih malah si HRD-nya yang dijauhi gitu. Mungkin itu dulu kali HRD dulu kali ya Pak. Ketika kita telat 6 kali ini kita dapat SP gitu. Itu mungkin yang orang takutin kan. Oh, kok kinerja saya jelek mungkin. Itu takut SP. Nah, kalau sekarang itu kan kondisi begini juga udah mulai kayak flexi working gitu kan. Ya, yang penting kita misalnya masuk jam 8 ya selesai jam 5 gitu. Masuk jam 9 lu harus selesai jam 6 gitu. Nah, sekarang itu HRD lebih kepada mendevelop apa kekurangan dari perusahaan karyawannya ya. Misalnya perusahaan membutuhkan ini, tapi kita ada nih calon yang mendekati ini, tapi dia butuh training misalnya untuk mengembangkan untuk mengembangkan ini sehingga dia perusahaan bisa jalan nih yang mau dimauin sama perusahaan dengan si A ini. Jadi kita lebih mendevelop ya, misalnya juga si A udah kelamaan nih di posisinya nih, nggak naik-naik, apa yang salah gitu kan. Misalnya udah 5 tahun sebagai staff, kok dia nggak bisa naik dari supervisor, ada apa gitu. Mungkin bisa kita coaching, lebih kepada itu ya kalau untuk sekarang. Kalau HRD mungkin yang ditakuti itu dulu kali ya Pak, SP segala macam. Kalau sekarang kayaknya udah era sekarang udah berkembang juga dan udah. Berarti kalau HRD yang masih ditakuti karyawan, apa si HRD-nya masih pakai pola manajemen old school seperti dulu? Mungkin karena kan di setiap perusahaan berbeda-beda ya Pak. Ya. Kalau di tempat saya tuh udah mulai sekarang kita era digital, bukan berarti nggak ada SP juga gitu. Tapi kalau misalnya si karyawannya dikasih ketenggangan untuk nggak apa-apa nih kerja di mana aja, tapi ternyata dia itu kan tidak sesuai target ketika ditelepon dia mana dia nggak kerja gitu, hasil kerjanya menurun, itu juga bisa kita kasih SP gitu. Oke. Berarti sekarang itu era di mana kemudian kehadiran itu bukan tidak dipentingkan ya Bu, atau jam kedatangan itu bukan tidak dipentingkan, tapi kemudian target kerja yang kemudian lebih diutamakan seperti Pak. Itu. Nah, ini menarik sekali Bu, selain mendevelop karyawan di sebuah perusahaan, terutama di perusahaan yang Ibu pegang saat ini gitu. Nah, apa sih peran penting HRD bagi kemajuan sebuah perusahaan itu? Biasanya apa yang harus dilakukan oleh seorang HRD agar perusahaan tersebut bisa maju, bisa berkembang dengan sangat pesat gitu? HRD itu kan mempunyai dua peran ya Pak, peran normatif dan mungkin operasional. Kalau normatif mungkin dia bisa menentukan company ini sudah layak belum, misalnya ingin berkembang ke era advertising misalnya. HRD bisa tahu nih karyawan di perusahaan ini karyawannya belum ada nih yang memenuhi ini. Dia harus menentukan mitigasi dari sebuah perusahaan yang ingin memajukan perusahaannya lah, misalnya kan kayak tadi advertising. Menentukan apakah si karyawan ini akan ditambah berapa gitu kan. Terus nanti menghitung biaya-biaya yang akan keluar, nanti akan ada input dari HRD untuk ke perusahaan juga. Jadi ada peran penting HRD juga nih di dalam pengembangan organisasi di perusahaan. Berarti HRD menjadi strategic partner dari user. Ya benar. Seharusnya seperti itu ya Bu? Iya, company. Dalam artian kan tadi di dua kaki dia tidak hanya ngurusi karyawan, manajemen itu kan, karyawan, tapi juga dia ikut membantu manajemen
untuk memajukan perusahaan. Iya benar. Kalau yang tadi normatif untuk menentukan arah perusahaan, HRD juga berperan penting. Nah kalau yang secara operasional tadi yang lebih ke karyawan yang tadi saya sebutkan Pak, mendevelop karyawan, lebih kepada kita sekarang mau berkembang di sini. Oh ada loh si A yang ini tadi, itu lebih ke operasionalnya ya, mendevelopnya. Berarti untuk teman-teman di HRD ataupun teman-teman yang memiliki perusahaan, ada 2 bocoran fungsi HRD ya, tadi dari Bu Olin. Yang pertama adalah fungsi normatif, yang kedua adalah fungsi operasional itu. Nah selama ini Bu, kendala apa yang ditemui oleh Ibu selaku HRD di perusahaan Ibu, kan sudah 10 tahun lebih ya Bu ya. Kendala-kendala apa saja sih yang biasanya dihadapi oleh HRD gitu? Kendala yang dihadapi dalam? Mengelola tadi, antara manajemen, kemudian karyawan, terus memajukan perusahaan gitu. Kendala-kendala selama ini sih tidak ada ya, paling kita lebih memilih siapa sih yang kalau untuk orangnya ya, siapa sih si A ini kira-kira pantas nggak, tapi ketika di asesmen kok jelek gitu. Itu lebih kepada itu sih Pak. Cuma di kita kan harus lebih mengikuti prosedur ya. Kalau emang dianya belum di dalam asesmen itu, ya dia harus mengulang. Padahal kita yakin di sehari-harinya dia bagus. Cuma kok ini jelek, mungkin kendalanya lebih ke itu kali ya. Ketika kita ingin mengembangkan dia, kendalanya lebih kepada teknis di hasil asesmen itu ya. Artinya kadang orang kinerjanya bagus tapi kok pas di asesmen kurang gitu ya. Kurang, iya. Nah itu biasanya apa yang dilakukan itu oleh Bu Olin? Kita lebih ke coaching ya. Coaching. Apa kendalanya waktu di saat asesmen? Apakah dia kurang tidur atau mungkin ada masalah? Iya, atau anaknya lagi sakit, kan bisa mengganggu konsentrasi saat asesmen ya. Kita coaching ada apa, nanti baru kita daftarkan ulang di beberapa bulan kemudian gitu untuk diakses ulang. Kalau boleh tahu idealnya untuk di perusahaan yang besar ya, itu ada berapa orang sih Bu di HRD itu, di departemen HRD itu? HRD itu di kita ada kurang lebih 7 ya Pak. 7 orang, dengan tugas dan fungsinya masing-masing tentu ya. Kalau di saya itu ada yang strategik, yang lebih ke developnya. Tadi strategik partner buat ada yang manajemen operasional. Ini menarik sekali ya teman-teman, teman-teman di podcast Inspiratif Daun Hijau. Kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Bu Olin tentang bagaimana tadi lolos interview, bagaimana melamar kerja yang baik dan lain sebagainya. Nah ini Bu, kemudian nasihat atau saran Ibu bagi para pelamar kerja saat ini gitu, apa nih Bu yang perlu diberikan gitu? Maksudnya ini teman-teman yang mau ngelamar kerja mungkin bisa dikasih tahu nih Bu dari step awal sampai step akhir gitu. Ini khusus dari Bu Olin sebagai seorang HRD. Kalau step dalam proses screening CV itu udah pasti kita dari kualifikasi ini kita screening. Kualifikasi. Kalau misalnya dia sudah cocok, kita pasti akan ada tahapan lagi. Kita cari tahu nih, bisa jadi perusahaan lama nih, dia gimana kerjanya di sana. Kita verifikasi referensi lah. Ada telepon. Ya, bisa jadi kan ada kasus gitu ya Pak, karena kita harus verifikasi juga ke sana. Terus yang ketiga ya saat interview ya. Saat interview kalau memang pesan saya sih gini ya, yang seperti tadi, kalau nyari kerja jangan yang asal kerja gitu. Kalau bisa carilah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan skill, hingga kita kalau kerja, namanya kerja sesuai dengan passion tuh beda ya Pak. Ketika kita terpaksa, yang penting gue kerja gitu, tapi kita nggak nyaman gitu dengan kondisinya ya, dengan kondisi pekerjaan itu. Jadi kayak keterpaksaan sampai jadi skillnya tuh mandek gitu, nggak berkembang. Tapi kecuali kalau kebalikannya gitu, kalau kita kerja dengan kemampuan kita kan happy ya Pak. Gue pengen ikut training ini nih, gue pengen tahu cari perkembangan tentang ini nih, jadi terus berkembang kita. Terus untuk yang sudah bekerja juga, kan kadang pengen pindah tuh perusahaan, pengen yang perusahaan lebih tinggi gitu kan. Mencari nama perusahaan lah ya. Perusahaan ini tuh enak loh, gajinya gede ini. Tapi cari tahu dulu apakah di sana nanti dia bisa ada jenjang karirnya, ataukah nanti jam kerjanya gimana di sana. Jangan sampai kita masuk di perusahaan terkenal gitu gede, tapi
kita di sini tertekan, stres ya, di mana-mana harus bawa laptop mungkin kerja gitu, jam kerja nggak nentu, jadi keluarga juga jadi di nomor sekian kan karena hal itu kan, itu juga yang harus dipikirin sih. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Tadi tips-tipsnya dari Bu Olin tentang bagaimana mencari pekerjaan. Jadi stereotip tentang yang penting kerja dulu itu sebenarnya nggak benar ya Bu, nggak betul. Iya, sebenarnya sih kalau mau mengembangkan diri ya Pak, kadang kan orang ada yang penting sesuai kebutuhan, gue butuh nih gitu, yang penting gue kerja dulu lah, entah dia mau jadi apa gitu, yang penting kerja, yang penting ada penghasilan. Cuma nanti dari situ dia ada ya udah gue udah dapat duit nih, udah ada penghasilan, nggak mau pindah lagi, jadinya stuck di situ terus tuh posisinya, kondisinya gitu. Pengembangan dirinya nggak iya, akan berkembang ya? pengembangan nggak ada. Tapi kalau dia sesuai, dia skillnya ada, dia mau cari sesuai dengan pekerjaan sesuai dengan skillnya, dia akan berkembang tuh. Kemampuannya kan setiap ilmu, setiap itu kan ada perubahan perkembangannya Pak. Kalau kita jalanin di posisi yang itu, nanti kita akan update nih ilmunya. Misalnya HRD ini sekarang kayak undang-undang nih, undang-undang UCK sekarang yang baru, nah update tuh nih kita di HRD, harus ikut training ini nih, gitu. Jadinya kan terus tuh apa yang dia dapat terus akan meningkat gitu ya Pak, nggak stuck di situ aja. Artinya kemudian si pelamar ini juga selain tadi istilahnya harus tahu diri ya teman-teman, tahu diri dalam artian skill yang kita miliki apa, posisi apa yang akan dilamar, tapi juga harus rajin ngelihat perkembangan peluang ya Bu ya. Iya benar. Karena kan sekarang bisa di googling, bisa dilihat dengan sangat mudah ya. Benar. Nah kemudian ini Bu, bagi para pelamar tadi yang saya kayaknya udah deh Bu, udah ngelakuin apa yang Bu Olin sarankan gitu, tapi kok masih belum dipanggil gitu oleh sebuah perusahaan, tuh gimana tuh? Apa bisa, ada faktor yang lain? Faktornya mungkin bisa jadi di saat melamar di posisi itu kandidatnya kan nggak cuma dia Pak, mungkin bisa jadi banyak gitu. Jadi ada kadang-kadang kita, ini berat nih nentuin nih. Si A dan si B ini nilainya hampir sama, tipis gitu. Kadang itulah yang harus kita tentukan karena kita harus memilih salah satu dari beberapa orang yang terbaik. Bisa jadi karena itu sih. Berarti sebagai seorang pelamar, teman-teman harus terus meningkatkan skill ya Bu ya? Iya benar. Karena mau nggak mau kan adu skill ya? Iya benar. Dengan para karena pelamar kita butuhkan kan? itu untuk perusahaan kan ya. Artinya kemudian teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk terus mengasah kemampuan, mengasah skill yang dimiliki, terutama di bidang posisi yang akan dilamar nanti ya. Jangan malu mengakui kalau kita tidak tahu. Di hadapan HR. Nggak apa-apa kita bilang tidak tahu, tapi usahakan misalnya, saya akan coba nih, misalnya dia tidak tahu. Maaf Bu, saya tidak tahu, tapi saya akan coba menjawab. Nah, mungkin itu kan kita lebih enak ya. Kayaknya tips bocoran wawancara ya. Si HRD-nya, dia ada usaha nih, dia tidak tahu, tapi dia mau berusaha. Sama halnya kayak kita nggak tahu nih ilmu tentang ini, tapi gue mau cari tahu nih, saya mau berusaha, saya pengen bisa gitu. Dibandingkan menjawab, nggak tahu Bu gitu. Dibandingkan menjawab sebenarnya dia tidak tahu tapi sok tahu ya Bu. Iya, itu lebih menurunkan nilai dia justru Pak. Padahal yang dia jawab itu mungkin ngalor ngidul kemana ini. Gak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Iya benar. Gimana teman-teman sekalian, tidak terasa nih ngobrol kita udah panjang banget gitu. Jadi Bu Olin sudah memberikan banyak sekali bocoran tips untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja di sebuah perusahaan untuk mengembangkan karir dan lain sebagainya ya. Terima kasih banyak Bu Olin atas waktu dan kehadirannya di podcast Inspiratif Daun Hijau ini. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan juga pengetahuan bagi teman-teman sekalian di luar sana, terutama para job seeker yang sedang mencari kerja. Wajib nonton ini ya Bu. Benar sekali, ini harus ditonton Pak. Kalau mau lolos interview ya. Kalau mau lolos interview wajib ditonton nih, sehingga teman-teman tahu apa yang harus dilakukan sebelum melamar di sebuah pekerjaan ya, atau di sebuah perusahaan. Nah terakhir ini Bu, untuk para teman-teman yang saat ini sedang masih kuliah atau yang masih pelajar dan sebagainya, apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan saat ini? Kalau yang masih kuliah ya, kuliah sebenarnya ya kuliah yang benar gitu. Ilmunya itu serap lah di saat kuliah, karena kuncinya di situ. Ketika kita ngelamar,
yang digali sekali lagi kan skill Pak. Skill. Kalau dia kuliahnya mungkin lebih banyak bermain, banyak nongkrong gitu, lebih meninggalkan ilmu-ilmu yang seharusnya dia dapat dari kampus. Nanti ketika dia ngelamar, apa yang ditanya dia nggak tahu gitu. Itu yang membuat dia jadi nggak lolos gitu kan, skillnya jadi nggak ada pas keluar. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Olin atas saran-sarannya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar, terus bersemangat, jangan lupa untuk meningkatkan skill ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Benar. Terima kasih banyak Bu Olin, sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya di podcast inspiratif. Nanti teman-teman kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut dengan Bu Olin bisa tulis di kolom komentar ya. Boleh, Nanti Bu Olin akan jawab juga di kolom komentar kalau teman-teman ada yang bertanya seputar dunia pekerjaan kepada Bu Olin langsung gitu. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan podcast inspiratif Daun Hijau. Kita kembali lagi, kita akan bertemu kembali di podcast-podcast inspiratif berikutnya. Salam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali, dah.